Anak-anak pada rela bangun pagi untuk nonton film kartun kesukaannya. I live inside my own world of make-believe. Setiap minggu pagi buat kalian anak-anak tahun 90-an hingga 2000-an awal, gunakan untuk bersantai ditemani film-film kartun kesukaan kalian. Mulai pukul 6 pagi hingga 11.30 siang. Namun momen itu hanya tinggal kenangan. Skuela kaget lurde. Kita sekilas mengenang momentum film kartun minggu pagi yang telah tiada itu. Yang dimana pada zaman itu anak-anak pada rela bangun pagi untuk nonton film kartun kesukaannya. Kalau zaman sekarang kan bocil-bocil tontonnya sinetron. Kalau nggak sinetron ya nontonnya TikTok di gadget kan. Terus buat sketsa-sketsa yang bikin penonton gagal paham apa sih maksudnya gitu kan. Dengan setelan outfit andalan, checkerboard biasanya. Maksud gua tuh kalau emang passionnya di catur, ya ikut kompetisi lah. Setidaknya bisa bikin bangga orang tua. Era 90-an hingga 2000-an awal, berbagai stasiun televisi berlomba-lomba menyajikan banyak film kartun yang menarik untuk anak-anak. Saking banyaknya yang disajikan, anak-anak sampai bingung mau pilih mana yang harus ditonton. Nah, kali ini gua bakal menyajikan apa saja sih film-film kartun atau anime yang ada di setiap minggu pagi, terkhusus di RCTI, yang biasa ditonton oleh anak-anak zaman tahun 90-an. Yang sekarang udah pada kuliah kali ya, udah ada yang kerja, bahkan udah ada yang punya anak kali. Langsung aja yang pertama. Pada pukul 6.30, Let's and Go. Bakuso Kodai Let's and Go, atau yang lebih dikenal dengan judul Let's and Go, bercerita mengenai Go Seiba dan Retsu, anak SD yang tergabung dalam tim pembalap mini 4WD. Go adalah adik dari Retsu Seiba yang lebih tua 1 tahun daripada Go, dan ia menduduki bangku kelas 4 SD. Go bersifat gegabah, ceroboh, tidak sabaran, namun tidak pantang menyerah. Sedangkan Retsu adalah salah satu dari karakter utama. Dia menduduki bangku kelas 5 SD yang berumur 11 tahun. Retsu lah yang bisa mengendalikan emosi dari adiknya tersebut. Seru banget nontonin mereka berlomba pada kompetisi yang besar. Juga musuh-musuh mereka yang memiliki Tamiya tak kalah cepat dengan Tamiya milik mereka. Karena film ini, gua jadi suka ngumpulin sisa uang jajan buat beli suku cadang mini 4WD atau Tamiya. Mulai dari beli dinamo setan, bang bearing, baterai cas, pelicin, ban untuk balap Tamiya, bumper, roller yang bagus buat tikungan, dan lain-lain. Serba-serbi mobil mini 4WD lah pokoknya. Dan mobil mini 4WD yang pertama kali gua beli yaitu yang Magnum Saber, Tamiya milik Go Seiba, yang bisa melesat cepat bak halilintar. Asia! Apa-apa ini band? Nggak ada itu kata-kata, nggak ada itu. Kata-kata apa itu? Asia! Bikin saya budak, nggak ada itu. Apa itu? Anti kata-kata begitu di sini. Asia! Torpedo, tornado, angin puyuh, bung puyuh. Tu apa tu? Hah? Buat apa Pompoyo? Selanjutnya pada pukul 7 ada Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan, kartun satu ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, dan seorang anak perempuan berumur 9 tahun bernama Maruko. Setiap episodenya selalu saja ada kejadian lucu dari keluarga Maruko ini. Tapi paling seru kalau sudah bercerita tentang ikatan persaudaraan yang kuat antara Maruko dan kakaknya. Tingkah dan perilaku Maruko sangat unik dan membuat kita terhibur. Nggak peduli cewek atau cowok, semua pasti suka Maruko. Masih ingat dengan rambutnya yang bulat, kayak mangkok bakso kan? Selanjutnya pada pukul 7.30 ada Hamtaro. Kartun selanjutnya adalah Hamtaro.
Anda angkatan 90-an pasti mengenal sekelompok hamster yang gemar bermain dan berpetualang ini. Serial kartun ini pada tahun 2002 mulai tayang di Indonesia. Hamtaro menceritakan seekor hamster bernama Hamtaro dan teman-teman hamster lainnya. Hamtaro dimiliki oleh seorang gadis berusia 10 tahun bernama Laura Haruna. Nah, ketika pemiliknya pergi, Hamtaro mencari cara untuk keluar dari kandang. Hamtaro memiliki kelompok hamster bernama The Hams Hams. Kelompok hamsternya akan berkumpul setiap hari untuk melakukan petualangan seru. Tokoh-tokoh yang ada dalam serial ini, selain Hamtaro dan Laura, ada Bijou, Oxnard, Boss, Penelope, Maxwell, dua saudara Stan and Sandy, dan masih banyak lagi. Tidak hanya nama para hamster saja. Serial kartun ini juga diperjelas siapa pemilik masing-masing hamster. Kalau tadi ada Hamtaro, selanjutnya pada pukul 8 ada Doraemon. Kartun satu ini pasti semua pada tahu kan? Doraemon sudah mengudara dari tahun 90-an awal hingga sekarang pun masih ada. Awet nongol di televisi setiap minggu pagi. Yang bikin kita nggak bosan nonton kartun ini adalah kehadiran alat-alat ajaib yang bisa mengabulkan banyak keinginan kita. Maklum, kita semua adalah Nobita pemalas yang selalu banyak keinginan. Ngaku lu, ngaku. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terdapat alat-alat seperti baling-baling bambu, jubah tembus pandang, senter pembesar, dan pengecil. Sama mesin waktu yang ada di loker meja belajarnya Nobita itu. Pasti asik banget dah punya semua alat-alat itu. Yang paling legend sih, pintu kemana saja, yang bisa membantu Luffy menuju pulau terakhir Laugh Tale untuk menjadi Raja Bajak Laut. Sorry lur, salah server. Gani! Gani! Oh! Wow! Wow! Pasti yang suka film kartun ini udah pada tahu kan makanan kesukaan dari Doraemon dan apa yang tidak disukai dan ditakuti oleh Doraemon. Ya betul banget, Doraemon paling suka dengan kue dorayaki dan paling takut sama tikus. Padahal dia sendiri kan robot berbentuk kucing yang datang dari masa depan. Pada pukul 8.30 ada The Powerpuff Girls. Blossom, Bubbles, dan Buttercup adalah 3 superhero imut yang diciptakan Profesor Utonium dari Ramon X. Siapa yang menyangka jika dia kemudian menciptakan 3 gadis cilik hebat dengan kekuatan yang luar biasa. Ketiganya berjuang untuk melindungi kota Townsville dari ancaman alien jahat seperti Mojo Jojo, Gangrene Gang, dan monster-monster menyeramkan lainnya. Tapi serial ini sering kalah prioritas dibandingkan lawannya yang ada di channel TV sebelah. Pukul 9 One Piece. One Piece berkisah tentang sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Mereka mencari harta karun legendaris juga terbesar yang ada di dunia bernama One Piece. Untuk menjadi Raja Bajak Laut yang merupakan cita-citanya dari kecil. Luffy menjadi manusia karet yang memiliki kekuatan memanjangkan tubuh setelah tak sengaja makan buah setan Gomu-Gomu. Setelah perjalanannya, Luffy banyak bertemu kawan baru, sekaligus musuh yang beragam seperti Alvida, Morgan, Buggy, Kuro, Don Krieg, Arlong, dan masih banyak musuh-musuh kuat lainnya. Dan sampai sekarang sudah berniat menumbangkan makhluk paling kuat di dunia One Piece, yaitu Kaido the Beast, dan bakal menjadi perang puncak yang lebih gokil dari perang besar Marineford. One Piece menjadi serial kartun paling awet disukai, termasuk gua, sebab tak sedikit orang-orang berusia dewasa yang masih mengikuti kisahnya hingga hari ini.
Kalau mau dijelaskan ceritanya dari awal petualangannya sampai sekarang sih, bakal nggak selesai-selesai video ini. Jika kalian ingin mengikuti kembali perjalanan serunya menjadi Raja Bajak Laut, kalian bisa streaming di web-web anime. Sudah banyak yang menyediakan, bahkan dari awal episode. Ataupun kalian bisa membeli komiknya di toko-toko buku terdekat di kota kalian untuk support terus Oda Sensei untuk menjadikan anime karyanya tetap menjadi yang terbaik di dunia. Pukul 9.30, Shinchan. Alur ceritanya mengikuti pertualangan seorang anak berusia 5 tahun bernama Shinosuke Shin Nohara beserta orang tua, adik bayinya, anjing, tetangga, dan teman-temannya. Shinchan adalah tokoh utama serial ini, seorang murid TK berusia 5 tahun yang gemar menirukan tingkah laku orang dewasa. Menyukai berbagai serial anak-anak di televisi, serta sering merayu wanita dewasa yang cantik. Ia juga dapat merepotkan orang-orang di sekitarnya. Nohara Misae adalah ibu Shinchan. Ia adalah seorang ibu rumah tangga berumur 29 tahun yang sering dibuat jengkel karena kenakalan Shinchan. Nohara Hiroshi adalah ayah Shinchan. Ia adalah seorang pegawai dan kepala keluarga Hiroshi yang takut dan tunduk kepada istrinya, Misae. Nohara Himawari adalah adik Shinchan. Mirip dengan kakaknya, Himawari sangat suka melihat lelaki tampan. Anak ini juga sangat senang dengan perhiasan dan semua benda-benda yang berkilau. Juga tak lupa Shiro yang menjadi anjingnya Shinchan. Crayon Shinchan pertama kali muncul pada tahun 1990 pada majalah Weekly Manga Action. Dan pada tahun 2009, manga atau komik Shinchan yang asli berakhir. Sejalan dengan meninggalnya sang pengarang, untuk versi animenya, Shinchan mulai mengudara pada tahun 1992 di channel TV Asahi. Sejak saat itu, serial Crayon Shinchan telah dialih bahasakan dalam 30 bahasa. Serial ini juga sudah ditayangkan kurang lebih di 45 negara. Total episode yang berhasil diraih serial Crayon Shinchan ini adalah 970 episode dan film panjang sebanyak 26 episode. Sayang di Indonesia film ini sudah tidak tayang lagi. Hal ini berkaitan dengan konten Crayon Shinchan yang dianggap terlalu vulgar untuk anak-anak. Pada pukul 10, ada Kabutaku. Anime ini menceritakan tentang sekumpulan robot yang berbentuk binatang, seperti kumbang, lebah, ular, dan lainnya, yang sering bersaing untuk mendapatkan semacam lencana, berbentuk bintang yang bisa mengabulkan segala jenis permintaan. Desain robotnya cukup unik lur. Mereka semua lucu dan menggemaskan, namun bisa berubah menjadi keren ketika memasuki mode tempur. Robot-robot ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang baik dan kubu yang jahat. Mereka seringkali bertarung untuk mendapatkan bintang itu. Nah, setiap kali akan bertarung, akan ada robot wasit yang menjadi penengahnya. Pukul 10.30, Yu-Gi-Oh! Yugi-Muto adalah nama anak dari tokoh utama dalam film kartun ini. Pertarungan kartu dengan berbagai karakter monster dan kemampuan unik masing-masing dari karakter di dalam kartu tersebut membuat gua selalu merasa penasaran apa yang akan terjadi di episode selanjutnya pada film kartun ini. Yu-Gi-Oh! Juga cukup populer dimainkan oleh anak-anak tahun 90-an. Gua bahkan sempat mengoleksi beberapa buah kartu Yu-Gi-Oh! Yang gua beli di toko mainan. Ada juga kartu trio dewa paling gokil kekuatannya, yaitu Wing God Dragon of Ra, Giant God Soldier of Obelix,
dan Sky Dragon of Osiris. Pukul 11, Beyblade. Beyblade adalah serial paling asyik, sebab tidak hanya ditonton, tapi juga bisa langsung dipraktekkan pasca nonton film. Masih ingat gak betapa rusuhnya saat kalian main Beyblade? Film kartun ini menceritakan pertarungan gasing-gasing canggih antara sekelompok anak-anak, di mana gasing-gasing mereka memiliki kekuatan tersendiri. Tokoh utama dari film kartun ini bernama Kinomiya Takao. Pada zaman lagi hits-hitsnya film kartun ini, gua juga sempat punya gasingnya John. Warung-warung kecil juga pada jual ini mainan. Masih inget banget gua waktu itu gua main adu gasing sama teman-teman pakai wajan emak sambil teriak go shoot. Rupanya emak gua juga ikutan teriak, tapi yang dia luncurkan bukan gasing, melainkan rotan yang mengarah ke pantat gua. Pada pukul 11.30 dan sekaligus menjadi yang terakhir adalah Ben 10. Anak laki-laki bernama Ben Tennyson yang memperoleh perangkat alien seperti Arloji Omnitrix yang memungkinkannya untuk berubah menjadi 10 makhluk asing yang berbeda. Ada banyak serial dalam Ben 10 yang terdiri dari Ben 10, Ben 10 Alien Force, Ben 10 Ultimate Alien, dan juga Ben 10 Omniverse. Selalu asyik menunggu saat-saat Ben berubah menjadi aliennya. Gimana nih? Pasti kalian sedikit bernostalgia kan? Pada zaman-zaman kalian jadi bocil-bocil zaman old. Jika suka video ini, langsung aja klik tombol like dan komen apa saja sih film-film kartun atau anime favorit kalian pada saat kecil. Dan juga subscribe lurde untuk mendukung channel ini agar dapat terus menghibur kalian semua. Share ke teman-teman kalian. See you in the next video.